Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sultan Assalam dengan ujung 096. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hubungan tumbuhan dengan air. Pendahuluan. Air merupakan elemen yang sangat penting bagi jaringan dan sel tumbuhan, karena sebagian besar komponen jaringan tumbuhan terdiri dari air. Kadar air yang tinggi ini pada jaringan tumbuhan menimbulkan beberapa pertanyaan penting, seperti mengapa kadar air cukup tinggi dalam jaringan tumbuhan, apakah seluruh proses biologis dalam jaringan dan tumbuhan merupakan perandai air, atau air hanya sebagai media perantara dari terjadinya proses tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dengan memahami peran air dalam berbagai proses biologis yang terjadi dalam jaringan sel tumbuhan. Peran penting air bagi tumbuhan. Peran penting air bagi tumbuhan yaitu pertama adalah fotosintesis, di mana air merupakan bahan dasar dalam proses fotosintesis. Kedua itu transportasi nutrisi. Air membantu dalam pengangkutan nutrisi dan mineral dari tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Ketiga ada regulasi suhu, di mana air membantu mengatur suhu tumbuhan melalui proses transpirasi. Keempat ada pembentukan sel, di mana air diperlukan dalam pembentukan dan pertumbuhan sel. Kelima ada turgor sel, di mana air menjaga turgor atau tekanan dalam sel tumbuhan. Yang keenam ada metabolisme. Air berperan penting dalam berbagai reaksi metabolisme dalam tumbuhan. Yang ketujuh pelarut biokimia. Ke-8 penyerapan nutrisi. Ke-9 imbisi. Dan 10 etika lingkungan. Klasifikasi air secara biologi. Klasifikasi air secara biologi. Yang pertama itu adalah air oligotrofik, di mana karakteristiknya adalah kandungan nutrisi yang rendah, terutama fosfor dan nitrogen, sehingga produktivitas biologi juga rendah. Ciri-cirinya adalah air jernih dengan visibilitas tinggi dan konsentrasi oksigen yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah air mesotrofik. Karakteristik dari air mesotrofik adalah kandungan nutrisi sedang, produktivitas biologi lebih tinggi dibandingkan air allotrofic. Ciri-cirinya kecerahan air sedang dengan tingkat oksigen yang cukup baik di seluruh lapisan. Contoh ekosistemnya adalah danau di daerah sedang. Yang ketiga ada air eutrofik, di mana karakteristiknya adalah kandungan nutrisi tinggi yang menyebabkan produktivitas biologi sangat tinggi. Ciri-cirinya kekeruhan tinggi, sering terjadi ledakan populasi alga, kadar oksigen bisa fluktuatif terutama di bagian dasar. Contoh ekosistemnya adalah danau yang terletak di daerah pertanian atau dekat sumber polusi nutrisi. Yang keempat ada air hipertrofik. Karakteristiknya adalah kandungan nutrisi yang sangat tinggi, sering mengalami masalah kualitas air serius seperti hypoxia atau agnosia. Ciri-cirinya kekeruhan sangat tinggi, air berwarna hijau atau coklat. Contoh ekosistemnya adalah danau yang sangat terpolusi atau dengan input nutrisi yang terus-menerus. Mekanisme penyerapan air. Pertama, mekanisme ekstra, di mana penyerapan air terjadi di luar sel, kemudian baru masuk ke dalam sel. Kedua, mekanisme intra, di mana penyerapan air terjadi secara langsung melalui membran sel dan melibatkan protein transport. Bagaimana dengan mekanisme pada tumbuhan air? Tumbuhan air memiliki adaptasi khusus untuk hidup di lingkungan yang kaya air. Akar mereka seringkali tidak terlalu berkembang atau bahkan dimodifikasi untuk fungsi lain. Secara umum, tumbuhan air lebih cenderung menggunakan mekanisme penyerapan air secara ekstra. Yang pertama adalah ketersediaan air. Lingkungan air memberikan pasokan air yang berlimpah dan terus-menerus. Ini membuat proses difusi dan osmosis menjadi sangat efektif. Yang kedua, adaptasi akar. Seperti yang telah disebutkan, akar tumbuhan air seringkali tidak memiliki struktur yang kompleks untuk penyerapan air seperti tumbuhan darat. Yang ketiga ada peran seluruh permukaan tubuh. Karena terendam air, seluruh permukaan tubuh tumbuhan air termasuk batang daun dapat menyerap air secara langsung. Namun perlu diingat, mekanisme penyerapan air pada tumbuhan sangat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk jenis tumbuhan, kondisi lingkungan, dan tahap pertumbuhan. Jadi meskipun secara tumbuhan air lebih condong ke mekanisme ekstra, ada kemungkinan beberapa spesies tertentu memiliki mekanisme penyerapan yang lebih kompleks atau bahkan kombinasi dari keduanya. Jalur pengangkutan air. Jalur pengangkutan air dibagi menjadi tiga, simplas, apoplas, dan transseluler. Jalur simplas mengacu pada pergerakan molekul air melalui sitoplasma sel tumbuhan. Dengan jalur ini, tumbuhan mengangkut air dari akar ke bagian lebih tinggi.
Kedua, apoplas. Apoplas adalah jalur ekstraseluler di luar membran sel tumbuhan yang terdiri dari dinding sel dan ruang. Yang ketiga ada transseluler. Transseluler adalah jalur transportasi air di dalam akar tumbuhan di mana air bergerak melalui membran plasma dengan masuk dan keluar dari setiap sel yang terjadi secara berulang sampai air mencapai jaringan silem. Faktor-faktor yang mengaruhi transpirasi air. Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi laju transpirasi air. Yang pertama adalah faktor eksternal, faktor tanaman, dan faktor internal. Dalam faktor eksternal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti suhu, kelembapan udara, cahaya, angin, dan ketersediaan air. Untuk faktor tanaman, terdapat beberapa faktor seperti jumlah dan ukuran stomata, jenis daun, serta adaptasi fisiologis. Untuk faktor internal dapat dipengaruhi oleh tegangan air dalam tanaman, kondisi sel-sel penjaga stomata, dan lain-lainnya. Pengangkutan silem. Terdapat pembuluh angkut yang terdiri dari silem dan floem. Pembuluh silem digunakan untuk mengangkut air dan unsur hara dari dalam tanah, sedangkan hasil fotosintesis diangkut oleh floem. Air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar, sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silem. Air dalam pembuluh silem mengalami tekanan besar karena molekul air polar menyatu dalam kolam berlanjut akibat dari penguapan yang berlangsung dari bagian atas. Bagian besar ion bergerak melalui impas dari air ke silem dan kemudian ke atas melalui arus transportasi. Air yang melalui kemudian akan dimanfaatkan untuk menjalankan proses metabolisme dari tumbuhan. Kesimpulannya, air tidak hanya berfungsi sebagai media perantara, tetapi juga berperan aktif dalam berperan sebagai proses fisiologi seperti fotosintesis, transpirasi, dan transportasi nutrisi. Melalui fotosintesis, air berfungsi sebagai bahan baku untuk menghasilkan energi yang diperlukan tumbuhan. Sementara dalam proses transpirasi, air membantu mengatur suhu dan mendukung penyerapan nutrisi dari tanah. Dengan demikian, air merupakan komponen esensial yang memungkinkan tumbuhan untuk berfungsi dengan optimal dan mempertahankan kehidupan serta menjaga ketersediaan kualitas air jadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan ekosistem tumbuhan di masa depan. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.